Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Adam Hafiz. Saya semester 5. Saya dari kelas 503. Ya, yang saya hormati Bapak Noto selaku pembimbing pengajar SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Noto sudah mempersilahkan saya atau kita semua untuk bisa mengutarakan atau bisa memaparkan ya, sambil belajar. Terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen, ya, konsep dasar dan informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa rumusan masalah apa yang harus saya jelaskan. Nah, yang pertama, ya, kalau dinantikan ya. Yang pertama yang akan saya jelaskan apa sih definisi sistem informasi manajemen. Nah, untuk yang kedua, bagaimana sih perkembangan ya sistem informasi manajemen. Nah, yang ketiga, apa saja model sistem informasi manajemen. Terus yang keempat, apa saja sih karakteristik sistem informasi manajemen? Dan yang terakhir nih, yang kelima ya, materi yang kelima, apa manfaat sistem informasi manajemen? Ya, langsung kita kembali ke laptop ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi manajemen. Ya, sistem informasi manajemen ya digambarkan seperti adanya piramida. Pendapat saya seperti adanya piramida. Sistem informasi manajemen itu seperti piramida yang di dalamnya itu ada sebuah informasi. Ya, itu piramida. Kalau tiang itu adalah fondasinya. Ya kan? Jika kita ingin mengetahui seluruh informasi hal apapun, ya kita harus mencari tentang informasi sistem. Bagaimana cara seefisien mungkin, sebaik mungkin mencari sistem informasi manajemen tersebut. Betul nggak? Betul. Seperti organisasi, terus seperti adanya manajemen perusahaan, itu sangat membutuhkan adanya sistem informasi manajemen. Untuk apa sih? Ya, untuk bisa mengendalikan, untuk bisa mencari perencanaan dan lain sebagainya. Bener kan? Dan sudah pasti, karena sistem informasi manajemen itu sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan. Dan sistem informasi manajemen ini mempermudah dengan berbagai macam pekerjaan, ya kan? Agar lebih cepat, lebih efisien, lebih sangat mudah digunakan. Ya kan apa? Karena agar lebih mudah, lebih cepat itu ya kita harus mencari informasi manajemen itu dengan cara baik secara mungkin, ya kan? Dengan menggunakan adanya sistem-sistem yang ada di perusahaan seperti SDM-nya, ya kan? Seperti adanya sistem akuntansi, sistem keuangan dan lain sebagainya, itu harus menggunakan adanya informasi manajemen, ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, proses sistem informasi manajemen. Untuk apa sih? Nah, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dalam proses informasi manajemen itu tadi ada 3 yang tadi saya sebutin: perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ini sangat penting semuanya. Kenapa sih kita harus merencanakan? Karena dalam setiap informasi manajemen perusahaan, organisasi itu harus adanya perencanaan, seperti merencanakan sebuah schedule, merencanakan sebuah pemikiran yang harus kita nanti ke depannya bagaimana, itu harus yang kita rencanakan. Benar tidak? Benar, seperti kita harus mempersiapkan proposal, yang dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut perencanaan awal. Ya. Terus yang kedua ada pengendalian. Dan pengendalian ini kita harus menggunakan ada SDM. SDM itu yang ada di perusahaan seperti kita, seperti saya, ya. Adanya orang-orang yang bisa berpikir atau bertukar pikiran, ya, antara pihak satu dan pihak dua, agar bisa pikiran tersebut bisa menjadi satu, ya, untuk bisa mencari atau mendapatkan sebuah tujuan informasi manajemen yang efisien dan baik. Nah, dan yang terakhir, yang 3 ini yang paling sangat penting, yang kita semua harus bisa
bagaimana caranya ini semua keputusan harus menjadi satu, yaitu kita harus mengambil sebuah keputusan, ya kan? Ini sangat penting, yang paling penting dari semua yang tadi saya jelaskan, dari perencanaan, dari pengendalian, semua itu dirangkum jadi satu, ya. Pengambilan keputusan, biasanya pengambilan keputusan itu diambil oleh sebuah manajemen atau sebuah manajer, IO bahkan dan lain-lain yang mungkin, ya kan? Dalam sebuah pengambilan keputusan itu, ya kan? Semua pemikiran dari pihak SDM 1, SDM 2, SDM 3 pasti harus ada satu tujuan, yaitu dengan mengambil keputusan dengan cara yang terbaik, yang seperti apa, yang secara efisien itu seperti apa. Nah, seperti itu. Lanjut untuk perkembangan sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini, konsep sistem informasi manajemen telah ada sebelum munculnya komputer. Nah, mungkin tahun gajah atau sebelum pertengahan abad ke-20. Nah, sebelum pertengahan abad ke-20 mungkin kita juga belum lahir. Mungkin saya juga belum lahir. Iyalah, pasti. Pada masa itu masih digunakan kartu pons. Seperti apa itu saya kurang paham. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi dan kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Nah, tetapi di sini perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan. Di sini pasti semuanya, setiap organisasi pasti ada hambatan-hambatannya ini. Hambatan misalnya kekurangan pahaman pemakaian tentang komputer. Ya mungkin dulu ya masih pada awam ya. Terus yang kedua, kekurangan pahaman pada spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen. Dan yang tiga, relatif mahalnya harga perangkat komputer. Dan yang terakhir, terlalu berambisi pada pengguna yang terlalu yakin dan membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajer. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah menjelaskan adanya definisi sistem informasi manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih perkembangan sistem informasi manajemen? Nah, sekarang kita lanjut ke tiga, kembali ke laptop. Apa saja sih model sistem informasi manajemen? Nah, di sini nih yang menurut saya isi dari semua ini, menurut saya yang penting juga lah pokoknya. Model sistem informasi manajemen di sini ada lima. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Oke, jurusan saya tuh. Terus yang kedua, sistem informasi pemasaran. Ya. Terus yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia atau SDM, yang bisa disebut SDM. Dan yang keempat, sistem informasi produksi. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, sistem informasi keuangan. Semua itu akan saya jabarkan atau akan saya jelaskan ya, secara rinci, simple tapi pasten. Ya. Itu candaan saya. Ya. Oke. Apa sih sistem akuntansi? Mungkin ada yang tahu? Ya, nanti komen di bawah ini aja. Ya. Kalau ada yang tahu atau ada yang pengen usul, komen di bawah ini aja, oke? Nah, apa sih sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah sebuah informasi yang melakukan sebuah transaksi baik itu adanya organisasi atau laporan keuangan yang ada di perusahaan atau di organisasi. Ya. Seperti keluar masuknya uang, ya kan? Terus adanya siklus pendapatan, siklus pengeluaran dan lain sebagainya, adanya siklus konversi, terus juga ada siklus sumber daya manusia atau siklus SDM, terus juga adanya siklus buku besar keuangan, siklus buku besar, neraca, laba rugi dan lain-lain sebagainya. Itu yang disebut sistem informasi akuntansi. Yang kedua, lanjut ya. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Apa sih sistem informasi pemasaran? Ya, sistem informasi perusahaan adalah sistem perencanaan ya, yang sudah pasti direncanakan oleh setiap pihak manajemen atau pihak perusahaan yang ingin menjual, dan mencari bagaimana caranya bisa mendapatkan konsumen yang mungkin tanda kutip harus banyak gitu ya, harus biar laku. Gimana caranya biar laku? Entah itu harus menggunakan iklan
atau menggunakan hal-hal lain yang bisa menarik semua pelanggan atau semua konsumen bisa membeli di produk kita. Nah, itu pemasaran gimana caranya? Itu kembali lagi kita ke cara akuntansi dan cara manajemennya. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu sistem informasi produksi. Nah, ini. Jadi sistem informasi produksi adalah yang mendukung perencanaan, yang mendukung adanya manufaktur, adanya produksi penjualan. Nah, di sini produksi ini seperti kita punya barang, nggak mungkin dong kalau nggak produksi, pastilah ada kayak bahan mentah sampai bahan jadi, sampai udah jadi banget sih, yang udah siap jual gitu. Itu yang disebut sistem informasi produksi. Nah, selanjutnya sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Ini yang mungkin orang-orang sudah melihat. Ya, sistem informasi SDM adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas, ya, seperti contohnya perekrutan pekerja baru, terus juga seleksi, penerimaan atau penetapan, penilaian informa atau kebisaan atau melatih seseorang gitu ya, melatih seseorang untuk bisa atau cocok atau tidaknya di perusahaan kita. Nah, itu yang disebut sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Nah, selanjutnya sistem informasi keuangan. Nah, tadi saya ingin menjelaskan ini. Jadi sistem informasi keuangan dan sistem informasi akuntansi itu berbeda ya. Kalau keuangan itu seperti kerangka dalam suatu organisasi. Seperti tadi cara menghitungnya, cara mengambil keputusan dalam keuangannya itu dengan menggunakan akuntansi, seperti harus menggunakan laba rugi, neraca, ya, neraca saldo dan lain sebagainya. Ya. Di sini bedanya dengan sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan apa sih? Itu sistem informasi yang mendukung tentang manajemen keuangan, yang mengatur bisnis semua keuangan yang real, baik itu internal maupun eksternalnya. Ya, biasanya kalau sistem informasi keuangan ini yang mengetahui hanya pihak manajemen atau manajer, CEO dan lain sebagainya, dan pihak bendahara perusahaan ya, seperti itu. Nah itu tadi 5 yang sudah saya jelaskan ya. Sistem informasi akuntansi apa, sistem informasi pemasaran apa, sistem informasi SDM apa, produksi apa, keuangan apa, ya kan? Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau misalnya ada yang mau tambahin, silakan tambahin di bawah ini, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke rumusan masalah yang lainnya. Karakteristik sistem informasi. Apa sih karakteristiknya? Ya, yang pertama yang dicamkan, ya, siapin buku dia biar tulis, dia biar paham. Ya. Yang pertama dalam karakteristik sistem informasi manajemen itu yaitu mempunyai elemen-elemen, sudah pasti, ya kan? Dan yang kedua, mempunyai batas sistem atau yang disebut dengan boundary. Nah, yang ketiga, mempunyai lingkungan luar sistem, ya kan? Dan yang keempat, mempunyai penghubung. Dan yang kelima, mempunyai masukan atau input. Yang keenam, mempunyai keluaran. Yang ketujuh, mempunyai pengolahan. Yang kedelapan, mempunyai sasaran. Yang tadi elemen-elemen seperti apa sih? Elemen yang berupa subsistem atau bagian-bagian sistemnya, ya kan? Elemen-elemen itu seperti contohnya, saya kasih contoh seperti dalam komputer ada tombol dan keyboard, ya, ada tombol, keyboard, seperti elemen-elemen seperti itu, ya. Tombol pada keyboard, itu contohnya. Nah, di sini ada batas sistem. Batas sistem itu apa sih? Batas yaitu suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya, ya. Lingkungan yang batas sistem berupa misalnya personal, terus juga peraturan, peralatan, biaya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mempunyai lingkungan luar sistem, ya, atau yang disebut environment, ya. Yaitu lingkungan luar sistem adalah apabila dibuat batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem. Contohnya pada sistem komputer, sistem listrik adalah
lingkungan luar. Ya, contohnya seperti itu. Penghubung sistem. Nah, di sini ada penghubung sistem. Contohnya seperti kabel pada sistem komputer. Nih, kabel pada sistem komputer. Ya, seperti ini. Ya. Terus masukkan sistem atau input. Nah, saya sebutkan contohnya aja mungkin ya. Mungkin penjelasannya kalian sudah mengerti ya. Contohnya seperti data pada sistem komputer, data internal maupun eksternal. Yang penting data dalam komputer. Ya. Terus yang selanjutnya keluaran sistem atau output. Output itu bagian sistem yang berfungsi mengeluarkan informasi atau tujuan akhir sistem, ya berupa misalnya formulir, laporan, tampilan grafik dan sebagainya, ya umpan balik atau berupa perbaikan dan sebagainya, ya seperti itu. Dan selanjutnya pengolahan sistem atau proses, ya. Pengolahan sistem atau proses yaitu bagian sistem yang memproses input data menjadi informasi, ya sesuai dengan keinginan penerima, seperti pengurutan, penghubungan, pencarian, klarifikasi dan lain-lainnya. Contohnya, ini saya kasih contoh. Pada sistem komputer merubah data menjadi informasi. Ini paham ya? Yang selanjutnya sasaran atau tujuan sistem. Sasaran atau tujuan sistem yaitu sistem akuntansi atau subsistem yang lebih kecil, maka istilah sasarannya atau yang biasa disebut objektif lebih tepatnya. Nah, tujuannya dapat berupa misalnya tujuan ekonomi, tujuan manusiawi, tujuan sosial dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah menjelaskan apa saja nih, ya. Definisi sudah. Terus bagaimana perkembangan sistem informasi sudah. Terus juga apa sih model-model tadi sudah ya, tadi akuntansi dan sebagainya. Yang keempat, apa sih karakteristik baru saja tadi kita selesaikan. Dan yang ke materi terakhir, ini materi yang cukup ya penting juga, sangat penting juga. Apa sih manfaat sistem informasi manajemen? Manfaat. Oke, saya akan jelaskan. Sistem informasi manajemen ini sangat bermanfaat dan sebagai penopang. Ini tadi saya bilang, sistem informasi manajemen itu andaikan ada piramid, di dalamnya semua adalah informasi, ya kan? Informasi yang bisa disebut sebuah perencanaan, bisa disebut sebuah tolak pikir atau dan sebagainya, ada di dalam semua itu semua. Ya seperti tadi kayak ada tiang, pondasinya yaitu sistem informasi manajemen itu pondasinya. Ya, paham ya? Manfaatnya. Nah, di sini ada fungsi atau manfaat SIM. Ya, yang secara umumnya. Yang pertama nih, manfaat umumnya nih untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Yang tadi saya sudah jelaskan, ya kan? Sudah sangat detail tadi sangat jelaskan. Bila ada yang mau tambahin silakan. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi, ya, dalam mengakses data atau informasi supaya lebih cepat dan akurat. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya, dari sumber daya perusahaannya, dari sumber-sumber lainnya, ya, internal maupun eksternalnya, untuk mendukung organisasi perusahaan agar lebih maju dan lebih baik. Nah, untuk manfaat informasi manajemen bagi perusahaan ini, ya, manfaat informasi bagi perusahaan sangat banyak, ya. Yang pertama, adanya ketersediaan kualitas dan keterampilan untuk perusahaan dan SDM. Dan adanya meningkatkan. Dan yang kedua, meningkatkan informasi yang lebih luas. Jadi si perusahaan itu tidak berpikir di satu tempat saja, atau tidak meluapkan atau tidak memberikan informasi kepada satu titik saja. Kalau kita sudah mempunyai informasi, pasti kita ke seluruh manapun pasti bisa, baik di dalam maupun di luar, itu pasti bisa. Dan yang ketiga, dapat berguna untuk mengelola berbagai transaksi. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan, akuntansi, keuangannya, SDM-nya, pemasarannya, produksinya, itu yang tadi sudah kita jelaskan. Terus yang selanjutnya, dapat mengembangkan proses perencanaan yang telah dibuat supaya menjadi lebih efektif. Sudah pasti.
kalau kita menggunakan sistem informasi dengan baik dan benar, pasti akan efektif perusahaan itu, akan berjalan dengan lancar. Pasti klien-klien pun bakal berdatangan ke perusahaan kita. Dan yang kelima, dapat mengintegrasi berbagai macam kebutuhan keterampilan yang mendukung sistem informasi. Itu juga sudah pasti itu juga. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini, ya tadi kita sudah menjelaskan ya rumusan masalahnya. Yang pertama, apa sih definisi informasi manajemen? Yang kedua, bagaimana sih perkembangan sistem informasi manajemen? Dan yang ketiga, apa saja sih model sistem informasi manajemen? Dan yang keempat, apa saja karakteristik sistem informasi manajemen? Dan yang kelima, apa sih manfaat sistem informasi manajemen? Dan itu tadi yang sudah kita jelaskan. Oke. Ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung komen di bawah ini, komen aja. Nggak usah malu-malu, tanya aja. Ya, tanya aja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Dari semuanya, apabila ada salah kata, ada pengucapan yang salah yang berulang-ulang, sebelumnya mohon maaf, saya sudah lama tidak presentasi, sudah lama tidak bicara di depan audiens dan lain, sekarang malah bicara di depan kamera gitu kan. Ya, oke, nggak masalah. Ini untuk pelajaran diri saya lagi. Mohon maaf apabila ada data, ada yang tadi saya ya ada kesalahan dari pengucapan dan lain-lain, saya mohon maaf. Terutama kepada Bapak Noto selaku pembimbing atau pembina pengajar dari mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Noto. Ya, jadi kesimpulannya untuk semua ini, apa sih sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang harus digunakan dalam setiap organisasi, dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk mengefisienkan, untuk memudahkan, untuk menjadi lebih baik adanya perusahaan atau organisasi. Karena sistem informasi itu sangat penting dan sangat digunakan. Tanpa adanya informasi, semua jawaban tidak ada. Ya, karena tidak adanya informasi, perusahaan dan organisasi pun tidak bisa berkutik apa-apa. Jadi informasi itu sangat penting. Jangan lupa kita komunikasi dengan baik itu harus kita menjalin silaturahmi. Kita harus menjalin informasi. Kita cari informasi sebanyak apapun. Ya. Yang kita tahu harus cari tahu. Yang kita belum tahu harus tahu. Dan yang kita belum pelajari harus kita pelajari. Ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya untuk presentasi ini saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Noto ya, kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung ya YouTube saya walaupun YouTube saya masih baru ya. Untuk penutupnya saya tutup dengan pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon maaf kiranya untuk dimaafkan. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Hafiz dari 503. Terima kasih.